akan bercerita sedikit tentang bisnis praktis atau teman-teman saya dan saya sering bilang BP. Apa sih BP itu? BP adalah mata kuliah wajib yang diajarkan di kampus Institut Asia Malang. Dan mata kuliah inilah yang membedakan kami dengan kampus-kampus lainnya. Nah teman-teman, kita akan bahas satu persatu ya, karena di BP sendiri itu ada 4. Kita mulai dari yang pertama, yaitu BP1. BP1 sendiri yaitu mengelola big event, di mana mata kuliah ini mewajibkan mahasiswa semester 1 untuk terjun langsung ke lapangan untuk mengelola big event atau event yang besar. Nah, di event ini dibagi menjadi beberapa divisi. Lebih tepatnya ada 8 sih. Yang pertama K-pop, bazar, fashion carnival, pop singer, business game, web design, vlog competition, dan yang terakhir adalah network competition. Nah, di sini aku akan mengambil satu contoh, yaitu bazar. Kenapa saya pilih bazar? Karena dulu waktu semester 1 saya kebagian di bagian bazar. Di bazar sendiri kita dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama disuruh mencari vendor atau yang sering kita dengar sih penjual. Yang kedua, kita mencari sponsor. Lah, mencari vendor ini maksudnya vendor akan membeli stand-stand yang udah kita siapkan. Dan sponsor sendiri itu untuk menyupport kegiatan kita. Di sini banyak banget waktu proses itu menuju hari H itu ada yang berantem, ada yang salah paham. Pokoknya di sinilah kita dilatih untuk benar-benar mandiri. Tetapi alhamdulillahnya waktu hari H ada sedikit kendala karena di saat itu hujannya sangat deras banget. Di sini saya melihat antusias masyarakat untuk datang ke big event kita itu cukup besar. Dan saya tahu di divisi bazar itu alhamdulillah sangat berhasil. Setelah ini saya akan memberikan sedikit dokumentasi perjalanan saya dan teman-teman saya ketika menjalankan tugas itu. BP2 di sini adalah mata kuliah lanjutan dari BP1 yang dapat kita ambil di semester 2. Lah, BP2 di sini itu mengenai personal selling. Apa sih personal selling? Lah, personal selling di sini itu adalah mata kuliah yang mengajarkan kita bagaimana caranya marketing yang baik, menjual yang baik atau memasarkan yang baik. Memasarkan apa sih? Yaitu memasarkan barang, produk barang maupun jasa. Dan saya itu masih ingat ya, materi yang diajarkan itu yang pertama mengenai marketing mix, yang kedua mengenai business model generation, dan yang ketiga itu tentang strategi-strategi marketing lainnya. Yang saya ingat itu, saya waktu itu dikasih produk, ada 2 sih. Yang pertama ada produk makanan, yang kedua itu adalah produk jasa. Produk makanan di sini saya dan kelompok saya itu diberi waktu pertama, 1 minggu pertama itu dikasih 60 bungkus bakpia. Bagaimana caranya 60 bakpia itu habis dalam waktu 1 minggu. Kita mikir dong, bagaimana sih biar orang-orang itu lebih tertarik, misal kita ganti bungkusnya atau kita perkecil ukurannya biar lebih murah dan kita dapat menjual dengan mudah, seperti itu. Dan yang kedua adalah produk jasa travel. Nah, manfaat yang kita dapat tuh, kita dapat melatih mental bagaimana sih cara menghadapi orang banyak, cara kita berani ngomong di depan orang banyak, seperti itu. Terima kasih. BP3. Nah, di sini kita akan diajari tentang digital marketing. Yang pertama, kita mulai dari kita harus memviralkan setiap acara-acara yang ada di kampus. Yang kedua, kita menyupport adik-adik yang lagi menempuh BP1, yaitu dengan cara kita mengasih info-info lombanya atau
kita juga membantu memviralkan dengan poster-poster, aneka poster lomba itu kita publish di akun sosmed kita, di semua akun sosmed sih tentunya. Nah, di saat hari H waktu pelaksanaan BP1 itu, kita anak semester 3 yang lagi menempuh BP3 akan membuat video wawancara, dan kita itu udah dikasih per vendor ya, kita per kelompok itu udah dikasih bagian untuk mewawancarai vendor. Dan tidak hanya itu, kita juga akan meliput semua acara di BP1. Teman-teman, akhirnya kita udah sampai pada bisnis praktis 4. Nah, mata kuliah inilah yang saat ini saya tempuh. Dan ini adalah babak terakhir saya dalam mengambil mata kuliah bisnis praktis. Nah, di BP4 ini saya belajar mengenai 4 fungsi bisnis pada 3 sifat perusahaan yang berbeda. Nah, 4 fungsi bisnis ini yang pertama adalah keuangan, finance, terus yang kedua marketing atau pemasaran, yang ketiga production atau produksi, dan yang keempat adalah human resource management or personalia atau SDM. Nah, pada 3 sifat perusahaan, apa sih 3 sifat perusahaan? Nah, saya akan sebutkan. Yang pertama adalah retail, yang kedua jasa, dan yang ketiga adalah manufaktur. Contoh perusahaan retail adalah ya kita sering kesana atau kita sering lihat lah ya, yaitu contohnya Alfamart, Indomaret, dan Alfamidi. Dan perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan Unilever. Di sini yang terakhir adalah perusahaan jasa. Jasa itu cukup gampang contohnya, yaitu perbankan, dan contohnya kita juga sering menggunakannya atau Gojek, itu kan kita jasanya para driver itu ya. Dan ada lagi yaitu JNT Kurir. Dan teman-teman, semoga di mata kuliah ini saya mendapatkan nilai yang maksimal. Amin. Selesai sudah saya menjelaskan mata kuliah BP ini dari BP1, BP2, BP3, dan BP4. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye.